Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evely Viviani Eka Putri Kawito. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia yang kali ini akan memenuhi ujian akhir semester Strategi Komunikasi KM502 mengenai sebuah studi kasus yaitu strategi komunikasi Samsung Group dalam meningkatkan brand awareness di era digital. Nah, langsung aja ya kita bahas mengenai pendahuluan latar belakang Samsung. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Samsung menggunakan berbagai platform dan strategi untuk menjangkau target audiens mereka dengan membangun citra brand yang kuat. Nah, di era digital ini, brand awareness itu menjadi sangat penting. Konsumen memiliki banyak pilihan dan mudah terpengaruh oleh informasi yang mereka dapatkan di internet. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau target audiens mereka dan membangun brand awareness. Samsung adalah salah satu merek ternama di bidang teknologi yang sangat terkenal, sehingga mereka juga menggunakan strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan brand awareness di era digital ini. Yang pertama, kita tahu ya bahwa persaingan industri teknologi ini semakin ketat. Itu sebagai latar belakang dari studi kasus ini. Kemudian pentingnya brand awareness di era digital dan Samsung sebagai salah satu merek ternama di bidang teknologi. Tentunya kita paham betul lah ya bahwa Samsung ini sangat terkenal karena kita udah sering banget nih ngelihat HP merek Samsung, TV merek Samsung, bahkan laptop mungkin merek Samsung juga. Jadi ini udah terkenal banget Samsung. Makanya sebenarnya dari kita sendiri juga ini Samsung ini udah berhasil untuk menanamkan brand awareness gitu. Selanjutnya, dalam pendahuluan ada analisis situasi, yaitu yang pertama, penetrasi internet dan media sosial yang tinggi, kemudian yang kedua yaitu perilaku konsumen yang beralih ke platform digital, dan yang ketiga yaitu tantangan dalam membangun brand awareness di era digital. Nah, kemudian kita masuk ya ke bagian komunikator dan halayak. Nah, di sini kita tahu ya bahwa Samsung itu bertindak sebagai komunikator utama dalam strategi mereka. Nah, mereka itu juga melibatkan influencer dan KOL untuk menjangkau target audiens yang luas. Contoh influencer dan KOL yang bekerja sama dengan Samsung, misalnya influencer Rachel V-nya ya, mereka ngepost kerjasama dengan Samsung itu di Instagram. Kemudian Arif Muhammad, ya kan, untuk KOL sendiri ada Tara Arts Game Indonesia yang mengunggah di YouTube dan Reza Arab di Twitch. Nah, selain itu, Samsung itu juga memanfaatkan karyawan mereka sebagai brand ambassador untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Misalnya, program brand ambassador Samsung yaitu Samsung Galaxy Team. Kemudian untuk target audiens utama Samsung adalah generasi milenial dan Gen Z, serta pengguna teknologi dan masyarakat yang tertarik dengan gaya hidup modern. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena bisa kita lihat ya, mereka bahkan iklan aja dengan salah satu boyband yang paling ternama di Korea yaitu BTS ya. Jadi Samsung itu pernah kerjasama dengan BTS untuk meluncurkan sebuah HP dan set earbuds-nya, Samsung Earbuds, itu sangat limited sekali. Jadi warnanya itu identik dengan warna BTS yaitu warna ungu. Kemudian di situ mereka juga mengiklankan besar-besaran bahwa produk itu limited sehingga ya memang fansnya BTS ini itu banyak sekali Gen Z gitu. Jadi ya memang terlihat jelas bahwa target mereka itu Gen Z yang memang Samsungnya sendiri itu adalah Samsung Z Flip yang bisa dilipat, praktis masuk kantong, kemudian sangat modern gitu ya, HP lipat kecil gitu. Nah, ini salah satu, produk yang memang sangat digemari oleh kaum-kaum muda, begitu ya. Makanya mereka juga menggunakan influencer maupun artis untuk mengiklankannya itu juga yang sesuai dengan selera anak muda, gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa memang Samsung ini targetnya itu untuk, generasi milenial serta Gen Z, begitu. Nah, kemudian kita masuk ya ke bagian komunikator dan halayak. Nah, di sini kita tahu ya bahwa Samsung itu bertindak sebagai komunikator utama dalam strategi mereka. Nah, mereka itu juga melibatkan influencer dan KOL untuk menjangkau target audiens yang luas.
Contoh influencer dan KOL yang bekerja sama dengan Samsung, misalnya influencer Rachel V-nya ya, mereka ngepost kerjasama dengan Samsung itu di Instagram. Kemudian Arif Muhammad, ya kan. Untuk KOL sendiri ada Tara Arts Game Indonesia yang mengunggah di YouTube dan Reza Arab di Twitch. Nah, selain itu, Samsung itu juga memanfaatkan karyawan mereka sebagai brand ambassador untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Misalnya, program brand ambassador Samsung yaitu Samsung Galaxy Team. Kemudian untuk target audiens utama Samsung adalah generasi milenial dan Gen Z, serta pengguna teknologi dan masyarakat yang tertarik dengan gaya hidup modern. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena bisa kita lihat ya, mereka bahkan iklan aja dengan salah satu boyband yang paling ternama di Korea yaitu BTS ya. Jadi Samsung itu pernah kerjasama dengan BTS untuk meluncurkan sebuah HP dan set earbuds-nya, Samsung Earbuds, itu sangat limited sekali. Jadi warnanya itu identik dengan warna BTS yaitu warna ungu. Kemudian di situ mereka juga mengiklankan besar-besaran bahwa produk itu limited sehingga ya memang fansnya BTS ini itu banyak sekali Gen Z gitu. Jadi ya memang terlihat jelas bahwa target mereka itu Gen Z yang memang Samsungnya sendiri itu adalah Samsung Z Flip yang bisa dilipat, praktis masuk kantong, kemudian sangat modern gitu ya, HP lipat kecil gitu. Nah, ini salah satu, produk yang memang sangat digemari oleh kaum-kaum muda begitu ya. Makanya mereka juga menggunakan influencer maupun artis untuk mengiklankannya itu juga yang sesuai dengan selera anak muda gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa memang Samsung ini targetnya itu untuk, generasi milenial serta Gen Z begitu. Berikutnya adalah pesan dan media komunikasi. Pesan komunikasi sendiri yaitu adalah pertama, menekankan pada inovasi dan teknologi terbaru. Kemudian yang kedua yaitu membangun citra brand yang positif dan terpercaya. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai brand Samsung. Nah, seperti apa sih sebenarnya pesan komunikasi Samsung? Pesan komunikasi Samsung yaitu yang pertama, Samsung Galaxy, smartphone dengan teknologi terdepan. Yang kedua, Samsung, inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, berikut ini adalah contoh pesan yang ingin disampaikan oleh Samsung kepada konsumennya begitu. Nah, sebenarnya pesan ini menurut saya udah cocok banget ya dengan memang apa yang dikomunikasikan dan apa yang saya sebagai konsumen Samsung sendiri juga merasakan memang iya itu. Pesan komunikasinya sangat dapat gitu. Nah, Samsung ini kan ingin memberikan citra brand yang positif dan terpercaya, serta mengkomunikasikan nilai-nilai brand mereka. Lalu apa sih nilai-nilai brand Samsung? Nah, kalau menurut saya yaitu yang pertama adalah inovasi. Ya, kan dia kan suka muncul-muncul desain-desain HP yang jauh di luar bayangan kita gitu. Ternyata HP lipat dengan layarnya yang begitu bisa bagus banget gitu loh termasuknya. Kemudian juga dia kan yang pertama kali mencetuskan inovasi HP lipat, pertama itu. Kemudian kedua kualitas. Nah, kualitasnya tuh emang gak main-main gitu. Untuk Samsung sendiri memang mengutamakan kualitas, tapi tentu ada harga juga ya gitu. Memang jauh lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Kemudian kepercayaan. Kenapa kepercayaan ya? Tentu mereka mempunyai garansi, kemudian juga ada mungkin servis tertentu. Jadi mereka mengandalkan kepercayaan. Kemudian yang keempat yaitu desain. Kita tahu juga bahwa Samsung belakangan ini mengeluarkan HP yang baru yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold yang indah banget, enak dipandang mata, kemudian dari desain juga oke, casingnya juga bisa diganti-ganti. Kan itu namanya desain berarti ya. Jadi dari desainnya juga sendiri dia udah bagus. Dia bisa membuat konsumen tuh jadi nggak bosan gitu loh. Nah, dari pesan-pesan tersebut tentunya akan disampaikan oleh Samsung. Nah, bagaimana caranya? Ya menggunakan media komunikasi seperti media sosial, iklan digital, website, dan event sponsorship. Maka pesan dan media komunikasinya yaitu pertama media komunikasi adalah tadi media sosial, iklan digital, website, event, seperti itu ya. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi untuk media sosial sendiri, ya kan
Samsung itu menggunakan platform untuk berinteraksi gitu, untuk membangun komunitas dan mempromosikan produk baru mereka. Iklan digital seperti yang sebelumnya saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu Samsung menargetkan iklan berdasarkan tadi demografi, minat, perilaku online konsumen, dan lainnya. Nah, untuk mencapai target audiens tertentu di platform online. Jadi yang hanya target-target tertentu saja yang bisa melihat iklan ini supaya ya tidak terlalu banyak uang yang akan digunakan di sana karena memang biaya komunikasinya itu sangat tinggi ya. Kemudian untuk website, seperti yang saya katakan, website resmi itu akan menyediakan customer support, kemudian berita tentang produk, layanan, gitu kan. Untuk event, nah ini salah satunya ya. Jadi Samsung itu mensponsori suatu event e-sport atau mungkin event-event lain. Nah, di mana ketika Samsung itu mensponsori sangat besar, maka dia kan terlihat itu di situ ya, di mejanya ada brand logo Samsung yang sangat besar dipajang di sana. Supaya ya tujuannya itu untuk mempromosikan brand dia dan meningkatkan brand awareness gitu. Nah, untuk kasusnya sendiri misalkan seperti tadi ya, kampanye Galaxy Unpacked, kemudian kampanye peluncuran di media sosial dan website resmi Samsung untuk mempromosikan produk baru, dan kampanye ini memang sukses banget dan berhasil untuk meningkatkan brand awareness Samsung secara signifikan. Ya tentu ya, karena kan namanya kita jadi sering lihat suatu brand itu, kita jadi semakin ingat dari brand tersebut. Nah, kemudian, dari semua paparan yang telah saya jabarkan tadi, tentu ada hambatan dan juga strategi untuk mengatasinya. Yang pertama, hambatan itu apa aja? Ya, pastinya salah satunya adalah berkelimpahan informasi di dunia digital yang jadinya membuat Samsung itu mudah tenggelam, ya. Karena apa? Karena saking banyaknya itu ya informasi, akhirnya membuat kita nih jadi bingung gitu, sebenarnya apa nih, yang mau kita lihat? Misalkan kita mau lihat HP, ternyata banyak banget yang keluar gitu ya, ada HP Samsung, Oppo, Vivo, Apple, apa segala macam gitu. Jadi terlalu banyak informasi sampai akhirnya ya saling bertumpang tindih lah intinya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakpercayaan terhadap iklan. Kenapa? Karena kadang iklan itu bisa melebih-lebihkan sesuatu yang apa ya, sangat hiperbola yang akhirnya membuat kita itu tidak percaya terhadap iklan tersebut gitu kan. Kalau misalnya, HP-nya terlalu bagus nih kayaknya kok kayak nggak mungkin ya gitu kan, terlalu hiperbola. Kemudian kita juga tidak mudah percaya kan sama review orang-orang yang mungkin kita kurang kenal seperti itu. Ya pasti ada plus minusnya lah gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah strategi untuk menjangkau target audiens tepat. Nah, kenapa nih maksudnya? Ya kalau misalkan ternyata yang dicapai itu targetnya tidak tepat, akhirnya jadi seperti kesannya membuang-buang ini ya, membuang-buang budget gitu untuk target yang tidak tepat begitu. Selanjutnya kita masuk ke strategi, yaitu pertama konten yang menarik dan informatif. Nah tentunya dengan memberikan konten-konten yang menarik dan informatif dari media sosial, itu akan membuat konsumen lebih tertarik kepada produk kita gitu kan. Nah makanya konten yang edukatif dan bermanfaat bagi audiens itu akan sangat membantu ya, salah satu strateginya. Ini saya berikan contoh gitu ya, video konten Samsung yang menurut saya menarik dan informatif terkait produk terbarunya yaitu Galaxy S24 Ultra mengenai canggihnya auto translation dari Samsung yang menggunakan teknologi AI. Berarti kan itu baru banget ya. Makanya kenapa saya bilang salah satu nilai Samsung itu inovasi ya. Karena itu salah satunya dia memberikan inovasi yang terbaru loh. Itu kan kita jarang lihat kayaknya ya di HP-HP baru apalagi tentang auto translation itu kayaknya saya baru pertama kali itu lihat ya di Samsung. Kemudian yang kedua, membangun hubungan dengan konsumen. Ya misalnya, interaksi dengan konsumen di media sosial maupun event. Nah misalkan nih memposting konten video di YouTube tentang tips dan trik menggunakan, Samsung misalnya atau mungkin, cara menggunakan fitur apa di Samsung, kan pasti, HP baru itu ada banyak fitur ya. Nah itu di sana ketika kita mengupload tips dan trik itu selain membuat konten yang menarik, kita juga bisa membangun hubungan dengan konsumen, gitu kan. Misalnya
ada lagi program Samsung Members yang memberikan suatu manfaat yang penting gitu kan. Nah, ataupun juga memanfaatkan data dan analytics untuk memahami target audiens dan menargetkan pesan yang tepat gitu. Misalnya penggunaan data analytics untuk menargetkan iklan digital kepada pengguna yang berminat dengan produk Samsung. Itu penting banget ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ke analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Tentunya Samsung sendiri mempunyai kekuatan yaitu brand awareness-nya sangat kuat ya, karena itu tadi sudah mengiklan, sudah apa, kemudian dia juga sudah cukup lama gitu di bidang elektronik. Jadi brand awareness-nya itu udah kuat. Kita kalau di mana-mana lihat logo logo Samsung itu sudah tahu, oh ini Samsung gitu ya. Apa bentuk HP-nya itu juga kita udah tahu gitu, karena itu juga merupakan salah satu brand identity gitu ya. Jadi membuat brand awareness-nya kita tuh kuat. Kemudian produknya inovatif, seperti yang saya katakan tadi, HP lipat, kemudian auto translation, dan mungkin banyak ya fitur-fitur yang inovatif maupun produknya juga jarang gitu ditemui di pasaran. Kemudian jangkauannya udah global, jadi udah seluruh dunia. Itu salah satu kekuatan dari Samsung, Samsung Group ya. Kemudian weakness, kekurangannya apa sih? Yaitu biaya komunikasi yang tinggi. Seperti tadi saya katakan, untuk membayar iklan, kemudian untuk membayar influencer dan segala macam, termasuk mengendorse gitu ya, mungkin dari tadi yang kita sampaikan yaitu BTS, kemudian ada kampanye, kemudian ada sponsorship dari e-sport. Nah, itu kan berarti butuh biaya yang cukup tinggi gitu ya untuk mengiklankan, kemudian mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut. Dan tentunya itu kekurangannya juga adalah ada juga pasti ada isu negatif tentang produk tersebut. Jadi karena memang nggak semua yang ada di internet itu mengunggulkan lah ya ibaratnya begitu. Karena ada juga kan konsumen atau mungkin seorang influencer yang mereview produk itu tidak terlalu bagus, kemudian menjelekkan, itu juga bisa jadi gitu kan. Untuk opportunities. Nah, kesempatannya apa? Pertumbuhan pengguna internet yang tentunya pengguna internet akan semakin lama semakin banyak dan berkembangnya teknologi-teknologi baru yang udah canggih-canggih. Itu suatu kesempatan ya menurut saya. Threats-nya apa? Yaitu persaingan dari merek lain, seperti misalnya Vivo yang meluncurkan HP lipat juga dengan harga yang mungkin lebih affordable daripada Samsung. Entah Vivo atau Oppo gitu ya. Pokoknya antara brand lain gitu, dia memunculkan HP-HP baru. Nggak cuma dua itu, mungkin beberapa merek lain juga memunculkan produk yang sama, sehingga mulai muncul persaingan gitu ya. Nah, itu kan di situ berarti Samsung bersaing dengan merek lain dan kemudian juga ada perubahan perilaku konsumen. Jadi misalnya tadinya konsumen HP lipat itu cuma Samsung ini yang jualan, tapi ternyata juga ada merek lain yang jauh lebih affordable, kemudian mungkin dari sisi desain ada konsumen yang lebih suka dengan merek lain, seperti itu kan juga ada terjadi perubahan perilaku di konsumen tersebut. Kemudian Nah, jadi berdasarkan studi kasus tadi yang sudah saya jabarkan di depan, kita ambil kesimpulan. Itu yang pertama, Samsung telah menunjukkan strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan brand awareness di era digital. Kemudian yang kedua, penting juga bagi Samsung untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus yang telah saya presentasikan dan saya jabarkan sebelumnya. Kemudian kira-kira sampai di sini kesimpulan yang telah saya buat. Dan berikut adalah referensi dari teori-teori yang saya ambil. Dan selesai sudah presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari presentasi saya ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.